Adik-adik yang terkasih, hari ini bersama-sama kita merayakan pesta keluarga kudus. Kita bersuka cita, kita semuanya bahagia atas kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Keluarga kudus, Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef adalah bukti cinta Tuhan kepada manusia, bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga, bahwa Tuhan itu ingin hadir di keluarga-keluarga yang ada di seluruh dunia. Keluarga kita, seperti kalian semua memiliki keluarga, cintailah keluargamu, doakanlah keluargamu, dan serta bawalah keluargamu di dalam iman akan Tuhan. Dan hari ini kita akan mengikuti proses, kita akan bersenang-senang bersama, berdoa bersama untuk masuk ke dalam cinta Tuhan, dan kita memohon supaya keluarga kita seperti keluarga kudus dari Nazaret. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Hari Minggu ini gereja kita memperingati hari Pesta Keluarga Kudus. Sebelum kita memulai kegiatan sekolah minggu ini, marilah kita menyanyikan satu buah pujian. Hai, mari berhimpun. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Bernyanyilah kamu, tentara malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Mari teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih telah menyertai kami. Bapa, sebentar lagi kami akan mengikuti sekolah minggu online. Mohon kirimkanlah Roh Kudus-Mu untuk kami semua, agar kami bisa mendengarkan dan melaksanakan sabda-Mu yang kami terima melalui sekolah minggu online ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Agnes, pelindung TBK dan dekat, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra, Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tiap-tiap tahun, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka
bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo, jumpa lagi dengan Diakon ya. Hari ini Diakon mau membawakan cerita. Cerita apa ya? Nah, ceritanya ini judulnya Gadis Kecil dan Sebuah Kotak Emas. Wah, kotak. Ya, kotak, bukan segitiga ya, tapi kotak emas ya, kotak emas. Nah, ini menceritakan tentang ada seorang gadis kecil ya. Sebut saja namanya Evelyn ya. Ini namanya Evelyn. Nah, ini Evelyn ini ingin sekali memberikan kado untuk ayahnya. Tapi dia bingung enaknya dikado apa ya. Lalu akhirnya dia kepikiran, oke, aku akan mengado itu. Nah, itu apa? Nanti rahasia dong. Nah, keluarga Evelyn ini sangat sederhana. Dan ayahnya itu sangat kelihatan kesal. Kesal kenapa? Ini. Nah, ini ayahnya kesal sekali. Kenapa? Karena dia menghilangkan karena dia si Evelyn ini menghabiskan uang ayahnya itu banyak sekali. Nah, ini untuk apa ya? Nah, itu juga tidak tahu. Ternyata setelah dilihat-lihat oleh ayahnya, ternyata si Evelyn ini membeli kertas kado. Membeli kertas kado emas. Tidak main-main, bukan gambar Hello Kitty atau Hello Panda, tetapi kertas kado emas ya, untuk membungkus sekotak kado. Wah, ini pasti spesial sekali isinya. Tapi ayahnya marah ini, soalnya menghabiskan banyak uang ya. Nah, keesokan harinya saat hari Natal, si Evelyn ini kemudian membungkus kado itu, lalu menyerahkan kepada ayahnya. Nah, ini Evelyn ya, menyerahkan kado itu kepada ayahnya. Kemudian ayahnya membuka kado itu. Nah, apa yang terjadi? Ayahnya tambah marah. Karena apa? Karena kadonya kosong. Karena kadonya tidak ada isinya. Jadi ayahnya tambah marah karena kadonya kosong. Lalu si ayah ini langsung berkata, "Apakah kamu tidak tahu kalau kamu menghadiahi kado seseorang, kamu itu harus memberi barang di dalam kotaknya. Jadi jangan hanya bungkusnya." Tetapi si Evelyn
si Evelyn ini berkaca-kaca, menangis, tiba-tiba menangis. Lalu dia berkata kepada ayahnya sambil menangis itu, "Tapi ayah, sebenarnya aku telah meletakkan sesuatu dalam kotak itu." Kemudian ayahnya marah-marah lagi. Ya Tuhan, ya, ayahnya marah-marah lagi. Nah ini ayahnya marah-marah lagi karena kotak kado itu kosong, jelas-jelas kosong loh. Dan anaknya itu sudah menghabiskan banyak uang. Tapi anaknya berkata, "Ayah," ini si Evelyn ya. Nah ini, "Ayah, sungguh aku telah meletakkan sesuatu di dalam kotak itu. Aku telah meletakkan 1000 ciuman untuk ayah di dalam kotak itu." Nah, ayahnya kemudian tidak jadi marah. Lalu akhirnya ayahnya itu menangis memeluk si Evelyn. Nah, akhirnya setiap kali ayahnya tidur, kotak itu selalu di samping ayah itu. Nah ini, sampai akhirnya si Evelyn besar, nah tidur, ayahnya tidur, kotak itu selalu ada di samping ayahnya. Karena setiap kali ayahnya mengalami kekecewaan, kesedihan, stres, nah dia selalu melihat di dalam isi kotak itu. Karena di dalam kotak itu ada ribuan cinta dari si Evelyn, ribuan ciuman dari si Evelyn. Nah, ini juga mengingatkan kita kalau tidak ada yang lebih indah dan berharga daripada cinta dari keluarga kita. Nah, oke, itu tadi ceritanya ya, yang judulnya Gadis Kecil dan Sebuah Kotak Emas. Nah, bagaimana ceritanya? Bagus kan? Iya. Nah, di situ kita bisa belajar dari si Evelyn untuk selalu mencintai keluarga, dan juga belajar dari si ayah untuk tidak serta-merta marah-marah terus kepada kakak, adik, mama, papa, tetapi juga harus senantiasa mengingat kalau mereka juga sangat mencintai kita. Nah, sama seperti hari ini kita merayakan pesta keluarga kudus, di mana Bunda Maria lalu Santo Yosef sangat mencintai Tuhan Yesus. Begitu juga sebaliknya, Tuhan Yesus sangat mencintai Bunda Maria dan Santo Yosef. Pernah melihat iklan susu? Ya, di iklan susu itu kan banyak, misalnya susu A ini untuk membantu pertumbuhan si kecil, nah susu B untuk membantu meningkatkan kecerdasan dan sebagainya. Lalu orang tua membelikan kalian susu kan untuk minum, ya itu semua untuk apa? Supaya kalian itu bertumbuh secara sehat, kuat, dan rajin belajar. Nah itu bentuk cinta orang tua kalian kepada kalian. Juga kalian jangan lupa untuk mencintai orang tua ya. Berikan senyuman, berikan ciuman yang paling manis untuk mereka di masa Natal ini, di masa yang indah ini, di mana Tuhan Yesus lahir. Nah, maka berikan yang terbaik untuk orang tua kalian. Berikan yang terbaik untuk mama, papa. Jangan nakal terus di hadapan mereka ya. Patuhi perintah orang tua dan senantiasa berdoa bersama mereka. Untuk apa? Ya jelas supaya kita menjadi kudus sama seperti keluarga kudus. Oke? Sekian dari Diakon. Aktivitas Kartu Keluarga Kudus. Bahan-bahan yang diperlukan: lem, gunting, pensil warna, kertas berwarna ukuran 20-20, dan gambar yang telah dicetak. Warnai gambar yang telah dicetak. Setelah itu, gunting gambar tersebut. Nah, ini contohnya yang sudah digunting ya adik-adik. Lalu lipat kertas berwarna menjadi persegi panjang. Selanjutnya, lipat seperempat bagian kertas sisi kanan dan kiri ke tengah kertas. Lipat ujung kertas kiri dan kanan menuju tengah kertas dan lem dengan rapi. Tempelkan gambar keluarga kudus di bagian bawah segitiga. Lalu lipat bagian seperempat kertas sisi kanan dan kiri. Nah, kartunya sudah jadi. Selamat mencoba ya adik-adik.
bergembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah rajamu penebus. Hai bumilah, gunung lembah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Janganlah dosa menetap di ladang dunia. Sejahtera penuh berkat, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai kegiatan kami pada pagi hari ini. Sekarang kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Berkatilah kami supaya apa yang kami lakukan bisa berguna bagi kami, amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad, amin. Halo adik-adik, tetap semangat ya. Izinkan kali ini Frater untuk memberikan penutup. Hari ini kita merayakan yang namanya Pesta Keluarga Kudus. Wah, 1 hari setelah Natal langsung ada Pesta Keluarga Kudus ya. Kita menghormati Maria, Yosef, dan Tuhan Yesus pastinya. Nah, tadi sudah dengar cerita, juga sudah dengar dari Injil ya, bahwa ternyata Tuhan Yesus itu sangat menyayangi orang tuanya, sangat patuh pada orang tuanya, dan orang tuanya pun Maria dan Yosef sangat mencintai Tuhan Yesus. Nah, mau ndak kita meneladan Tuhan Yesus untuk mencintai orang tua kita? Makanya adik-adik, ayo kita sama-sama mencintai orang tua kita, dan jangan sampai kita tidak patuh dan tidak taat kepada mereka ya, karena mereka yang melahirkan kita, mereka yang merawat kita sampai sekarang. Oke? Maka tugas perutusan yang Frater Diakon berikan adalah nanti adik-adik selama mulai hari ini sampai seterusnya, adik-adik minta tolong ajak papa dan mama untuk berdoa bersama ya. Berdoa bersama setiap, mungkin sebelum tidur atau setelah bangun tidur atau waktu kapanpun terserah. Yang penting adalah doa bersama keluarga ya.